Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Sapsuha, NIM 21711034. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, manajemen bandwidth menggunakan mikrotik pada SMK Negeri 4 Kendari. Nah, pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Nah, pada latar belakang, dengan semakin banyak kebutuhan akan akses dan komunikasi, maka kinerja jaringan harus berada pada kondisi yang baik. Maka besarnya bandwidth yang dibutuhkan harus dapat memecahkan masalah utama, yaitu menyediakan kinerja layanan yang bagus untuk dapat memberikan layanan yang nyaman kepada pengguna. Walaupun bandwidth yang digunakan sudah cukup besar, apabila tidak dilakukan pengaturannya, maka akan mengakibatkan pemakaian atau user yang tidak seimbang. Ada yang cukup cepat dan ada juga yang lambat, bahkan tidak dapat akses sama sekali. Salah satu solusi yang efektif untuk mengatasinya adalah dengan melakukan manajemen bandwidth. Nah, pada rumusan masalah terdapat beberapa poin. Yang pertama, bagaimana cara mengkonfigurasi bandwidth control dengan router mikrotik agar memaksimalkan penggunaan internet di SMK 4 Kendari. Yang kedua, bagaimana cara pembagian bandwidth di SMK Negeri 4 Kendari. Nah, yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkonfigurasi bandwidth controller dengan router mikrotik agar memaksimalkan pengguna internet kepada SMK 4 Kendari. Yang kedua, untuk pembagian bandwidth yang sesuai di sekolah SMK Negeri 4 Kendari. Yang keempat, batasan masalah. Nah, agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan, sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sistem jaringan manajemen bandwidth internet menggunakan router mikrotik di SMK Negeri 4 Kendari. Yang kedua, manajemen bandwidth internet di SMK 4 Kendari. Yang kelima, manfaat penelitian. Nah, agar dapat memberikan manfaat khususnya bagi SMK Negeri 4 Kendari sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan internet di SMK Negeri 4 Kendari. Yang kedua, pembagian bandwidth internet yang adil dan merata kepada masing-masing pengguna di sekolah SMK Negeri 4 Kendari. Nah, kita masuk kepada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Nah, ada beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep manajemen. Nah, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu asal dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu dihubungkan menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Menurut Terry, manajemen sebagai pencapaian salah satu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.
Nah, konsep yang kedua, bandwidth. Nah, bandwidth merupakan suatu ukuran banyaknya informasi yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Sekarang bandwidth lebih banyak digunakan untuk mengukur nilai digital. Satuan yang dipakai untuk bandwidth adalah bit per second atau yang sering disingkat sebagai bps. Seperti kita tahu bahwa bit atau binary digit adalah basis angka yang terdiri dari angka 0 dan 1. Satuan ini menggambarkan seberapa banyak bit atau angka 0 dan 1 yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dalam setiap detik melalui satuan media. Nah, ini menurut pendapat Anton Raharja. Nah, konsep yang ketiga, manajemen bandwidth. Bandwidth merupakan kapasitas atau daya tampung kabel internet agar dapat dilewati trafik paket dalam data jumlah tertentu. Bandwidth juga biasa berarti jumlah konsumsi paket data per satuan waktu dinyatakan dengan satuan bit per second. Konsep yang keempat, mikrotik. Nah, menurut Erpoix, mikrotik adalah sistem operasi komputer dan perangkat lunak komputer yang digunakan menjadikan komputer biasa menjadi router. Mikrotik dibedakan menjadi dua, yaitu operation sistem mikrotik bisa dikenakan mikrotik OS dan mikrotik board. Untuk mikrotik board tidak memerlukan komputer dalam menjalankannya, cukup menggunakan board yang sudah include dengan mikrotik OS. Mikrotik OS mencakup fitur yang dibuat khusus untuk IP network dan jaringan wireless. Nah, pada bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada SMK Negeri 4 Kendari. Adapun waktu penelitian dilakukan pada Februari 2021. Nah, yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian eksperimen murni. Penelitian eksperimen murni merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Sugiono. Nah, yang ketiga, metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simulasi. Menurut Lau dan Carlton, simulasi didefinisikan sebagai sekumpulan metode dan aplikasi untuk meniru atau mempresentasikan perilaku dari suatu sistem nyata yang biasanya dilakukan pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kuesioner atau angket. Menurut Sugiono, kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode kuantitatif deskriptif, yaitu analisa data yang diambil berdasarkan pada hasil uji coba yang telah penyusun lakukan, yaitu mengenai kecepatan penggunaan bandwidth di SMK Negeri 4 Kendari. Nah, itu saja penjelasan proposal dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.